teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video tutorial untuk pembelajaran Django ya, bersama saya Reza. Nah, sekarang kita akan melanjutkan video kita, di mana hari ini kita akan membahas tentang template pada aplikasi. Kemarin kita sudah bahas tentang URL pada aplikasi, dan saat ini kita akan membahas tentang template pada aplikasi. Nah, di sini kita sudah aktif di environment-nya, kemudian kita akan langsung saja membuat sebuah project dengan perintah Django ya, start project. My website. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada juga my website, terus kita ganti namanya ya, seperti biasa Django _project. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke dalamnya ya, ke dalam folder Django project. Kita clear dulu, Oke, sekarang kita coba bikin aplikasi ya. Kalian sudah tahu kan cara bikin aplikasi, yaitu pattern manage py star app ya, nama aplikasinya kita bikin satu ya, about. Entah. Nah, berarti sekarang kita sudah punya aplikasi namanya about. Oke, sekarang giliran kita menjalankan servernya Python manage server run atau run server ya. Nah, ketika terbuka kita akan klik di sini, kita copy dan terbuka seperti ini. Dan ini kita singkirkan dulu. Yap, kita ada di dua tampilan sekarang seperti ini ya. Ada satu codingannya dan ada satu server Django-nya yang sudah jalan. Oke, dan sekarang kita mau coba langsung ngoding ya. Yang pertama di sini kita lihat dulu bahwa di my website kita itu ada URL ya. URL-nya seperti ini, teman-teman. Kemudian views belum ada, dan di about itu views sudah ada, namun tidak ada sama sekali URL ya. Jadi kita urus dulu yang di bagian project kita. Yang pertama di bagian sini kita harus melakukan import terlebih dahulu ya, from titik import ya, views. Nah, sekarang viewsnya ada nggak? Belum ada viewsnya, maka kita harus bikinkan views dulu di sini. Kita save, kita kasih nama views.py seperti ini ya. Nah, kemudian sudah ada viewsnya. Oke, karena kita sudah import, sekarang kita bikin viewsnya. Viewsnya berarti kita harus import dulu from Django.shortcuts import render ya. Nah, kemudian nanti di sini kita bikin satu buah function namanya index. Kita kasih request ya. Kemudian kita return. Oke, return render. Request, kemudian di sini nama filenya index.html. Oke, seperti ini. Ini kita lebarin dulu. Oke, seperti ini. Berarti sekarang URL-nya minta tuh. Dia minta import dari views, dan viewsnya sudah diimpor ke sini. Sekarang sisa path-nya. Path-nya itu kosong, kemudian di sini nanti sisa tulis views.index. Sudah selesai. Oke ya, sudah selesai. Nah, sekarang masalahnya di sini kita mau bikinkan dulu template ya. Template untuk supaya nanti yang ini di views ini ada tempatnya, ya kan? Dipanggillah index.html. Berarti di sini kita perlu bikin sebuah template dulu ya. Di Django project ini kita new folder, kita kasih nama templates. Oke, sudah ada di dalamnya. Sebelum kita isi di sini, kita harus lihat di settingnya dulu. Di settingnya kita setting di bagian sini, ingat ya, templates di sini ya, di dir-nya kita isi templates. Oke, selesai. Kita close. Sekarang kita close lagi. Kita masuk ke sini. Kita bikin file HTML ya. Save. Namanya index.html. Sudah selesai HTML.
kita tulis home, ini H1 ya, H1, ini halaman home. Oke, sudah selesai, cek. Oke, jalan ya. Nah, sudah jalan. Nah, sekarang kita mau bikin URL dulu ya, di about ya, untuk ngurus about dulu. Di views-nya sudah ada ya, namun URL-nya belum ada. Kita bikin dulu namanya URLs. Save urls.file. URLs berarti kita from apa di sini ya, from Django.urls import path URL pattern list ini, kemudian di sini ada path kosong sub view titik index seperti ini. Nah, sekarang masalahnya kita tidak bisa import karena kita belum import dari sini views ya, from titik import views dari about sendiri. Nah, kita lihat apa yang kita mau import, functionnya. Jadi di sini kita harus tambah function namanya index. Di sini request ya, request. Kemudian di sini return, render, request about titik index saja ya, index titik html, karena indeksnya si about sendiri ya. Jadi yang tadi indeks juga punyanya si project kita, my website. Sekarang di URL-nya sudah, berarti kita import, berarti di sini harusnya ada views index. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita panggil URLs ini ya, URLs ini ke dalam URLs-nya ini si project kita ya, dengan cara path, kemudian about, garis miring, di sini apa, include, di sini apa, about.urls. Ini kemudian jangan lupa di sini kita harus pasang include. Oke, sudah. Sekarang kalau kita lihat di sini, oke, masih seperti itu ya, tapi kita coba dulu cek di sini ya. Kita bikinkan dulu indeksnya, UL ya, li a ref home ya, home. Oke. Nanti di bawah sini kita bikin juga ini namanya about, kita kasih gini ya, about ya, about. Oke, kita cek di sini view. Oh, ini ada yang salah ya, ini tulisannya kurang di URL about itu, di sini views. Oke ya, kurang di situ. Sekarang kita coba cek dulu di web kita ya, di web kita sini ya. Oke, seperti ini, home, about, sama ya. Nah, jadi sama. Kenapa sama? Karena dia mengerjakan yang indeks ya, sama-sama indeks soalnya, sama-sama indeks di sini. Bahwa di URL-nya si ini meminta indeks ya, di views ini indeks HTML. Nah, sedangkan di my website juga begitu, URL dia minta ini view index, lihat view-nya ya indeks, namanya indeks HTML juga. Nah, itu dia ya.
Nah, makanya sekarang itu kejadian seperti ini. Jadi sama-sama indeks. Kira-kira gimana tuh ya? Nah, jadi makanya sebaiknya template-nya itu kita pisahkan. Jadi nanti template-nya ada di aplikasinya sendiri seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat cara jalannya ya di sini, kita perlu tambah satu folder dulu, namanya template juga di dalam about. Templates. Ya, nah sekarang sudah ada juga ya. Nah, di sini kita bisa bikin file indeksnya sendiri tapi untuk si about. Ya, tapi untuk si about. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu di bagian setting, teman-teman. Jadi kita close dulu ini, close semua. Kita masuk di bagian setting ya. Diperhatikan di sini bahwa di ini di templates itu kan diminta directory secara umum itu ada di folder templates ya. Namun ternyata ada di sini fdir juga yang membenarkan atau artinya ini adalah si settingan ini berhak untuk mencari folder template di dalam direktorinya aplikasi juga. Jadi kalau ada template di dalam folder di dalam aplikasi kita, maka dia akan baca yang itu juga gitu. Ya, jadi contohnya misalnya indeks ini, indeks yang ada di template my website kita, di project kita, kalau dipindahkan di template yang ada di dalam aplikasi kita, maka itu tetap jalan. Kenapa? Karena ini true di sini. Dia akan mencari di mana template yang berada template di mana template itu folder template itu berada. Gitu. Nah, ya. Tapi nanti dia bertanya, saya mau pergi ke template aplikasi, tapi aplikasi yang mana? Oh, aplikasi yang hanya didaftarkan di sini atau sudah diinstal di sini. Ya. Jadi kalau misalnya ini pindah ke sini ke about, template about, maka yang dijalankan maka tetap akan dijalankan pasti. Ya. Nah, makanya sebaiknya nanti kalau mau bikin sebuah template di dalam sebuah aplikasi itu ada tambahan folder dulu supaya nanti nama indeksnya ditahu bahwa itu punyanya siapa ya. Nah sekarang misalnya di sini kita buktikan ya, misalnya saya daftar dulu nih di sini, saya daftar aplikasi apa yang kita mau daftar, about. Nah berarti nanti template yang ada di about ya akan dibaca juga ya, akan dibaca juga. Jadi ini misalnya kalau ini filenya ini pindah ke sini, maka nanti pasti tetap jalan program ini, tetap jalan program. Ya. Nah, contoh misalnya kita close ya, kita close. Kemudian ini kita close. Ya. Oke. Misalnya ini ya, saya cut ya, di sini tidak bisa di cut ya. Saya masuk ke dalam foldernya saja. Folder kita tutorial Django di sini ya. Nah, di sini ini Django project ya. Kemudian ada template ya. Dia ini template ini saya coba cut ya, pindahkan ini ya. Saya pindahkan. Oke. Ctrl X ya. Lalu saya pindahkan di sini. Nah, oke. Jadi sekarang kalau kita perhatikan di sini di template ini sudah tidak ada ya. Dan tidak ada, tapi adanya di dalam template about di sini. Ya. Nah, sehingga kita ketika jalankan, ini salah kenapa saya save ya tadi, aduh, ini harusnya jangan di save ya. Nah, saya ulangi, akhirnya dia muncul kembali tuh di situ. Kembali, ini template, nah ini saya hapus ya. Oke, saya hapus. Nah, jadi yang adanya ada di sini aja ya. Oke. Kita cek. Nah, di template sini tidak ada ya. My website tidak ada. Kemudian di sini ada ya. Nah, ketika dijalankan ini tetap jalan. Nah, jadi si setting tadi itu akan mencari template yang ada di aplikasi. Nah, aplikasi apa? Aplikasi yang ada di sini about.
Oh, ada template di about. Nah, inilah yang dia baca. Nah, misalnya kalau saya tambah di sini home hebat misalnya. Oh, home hebat. Home hebat ya. Nah, kita lihat home hebat. Nah, berubah kan di sini. Nah, home hebat. Oke. Nah, misalnya saya lakukan kembali lagi. Jadi saya hapus saja. Saya kembalikan. Sorry, bukan dihapus. Saya kembalikan. Kita kembalikan. Kita close. Ya, supaya ini editornya belum, saya masih pakai Sublime ya. Nah, nanti kalau kita pakai yang kayak Visual Studio Code itu bisa copy paste pasti sini kembali. Oke, pastikan di about tidak ada lagi ya, tidak ada. Kita save, kita jalankan kembali. Nah, ya kan? Nah, di sini, ya. Jadi kalau saya tambah lagi, jalankan, ya. Jadi sekarang dia sudah di sini. Nah, sekarang sebaiknya ini saya copy, saya simpan di sini. Tapi di sini saya sebaiknya membuatkan satu folder namanya about. Nah, jadi nanti di dalam sini ada folder about, yang nantinya di folder about ini adalah ada satu file yang namanya index, ya, namanya index.html. Nah, jadi nanti di sini kita tulis halaman about, ini about. Oke. Nah, kita jalankan. Oke. Sekarang kalau kita jalankan ya belum, ya masih sama. Kenapa masih sama? Karena kita perlu mengatur di bagian URL. Di bagian views. Nah, di sini kita tulis about. Nah, ya. Jadinya kalau tadi tidak ditulis about, pasti indeks tok yang dibaca yang ini yang dibaca. Sekarang yang dibaca adalah about index yang ini. Ya. Sehingga kalau kita jalankan harusnya sudah bisa. Home, about, home. Kok home di sini? Sebentar ya. Kita cek dulu. Oh, dia masih di about. Karena dia di about ya. Coba kita hapus. Ini home, about. Nah, ini tinggal ini kita rubah di sini. Di ini ya. Kasih gini. Oh, gimana ya? Nah, kita cek dulu di bagian about indexnya. Kalau dia ke about ini ya. Nah, sekarang kita normalkan dulu ya. Seperti ini. Berarti ini adalah home. Kalau kita klik ini dia about. Kalau kita klik ini home ya. Kita klik ini about. Oke. Di sini kita perlu tambah ini. Nah, kemudian di sini juga kita perlu tambahin. Sepertinya seperti itu ya. Kita lihat ini home, ini about, ini home, ini about, ini home, ini about. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi sekarang kita sudah punya template masing-masing. Template yang ada di aplikasi dan template yang ada di My Project sudah terpisah. Jadi untuk latihan silakan teman-teman buat yang app yang lain ya, aplikasi yang lain kayak kontak untuk dicoba ya. Ini lumayan karena kita lakukan dari pertama sampai segini. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan video tentang template di aplikasi. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.